Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aditimologi Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga dilindungi dari pandemi COVID-19. Nah, di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua pengalaman saya kemarin kena tilang elektronik atau e-tilang. Jadi, buat teman-teman yang mau tahu cara pengurusan dan pembayaran dendanya, simak terus video ini sampai habis dan jangan di skip. Mungkin kalau yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya sudah tahu ya, di beberapa titik sudah dipasang CCTV untuk memantau pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara, baik itu sepeda motor ataupun kendaraan roda 4. Nah, jadi kita tidak tahu nih, kita tidak sadar kalau misalnya kita melakukan pelanggaran, nanti tiba-tiba datang surat yang dialamatkan ke rumah memberitahukan bahwa kita melakukan pelanggaran dan kita ditilang. Di sini saya akan coba menceritakan alur kronologinya. Di tanggal 26 November kemarin, ternyata mobil saya yang dikendarai oleh orang tua saya ternyata melakukan pelanggaran, yaitu menerobos lampu merah di kawasan lampu merah Cempaka Putih. Nah, pada tanggal 29 November ada kiriman surat ke rumah, ke alamat rumah, dan isinya seperti ini. Akan saya perlihatkan. Nah, ini isi suratnya, yaitu dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, Direktorat Lalu Lintas, kepada saya di alamat saya. Nah, ini baik, mungkin isinya tidak perlu saya bacakan. Nah, di surat ini ada lampirannya, yaitu yang pertama adalah foto dari CCTV yang memperlihatkan bahwa mobil saya melakukan pelanggaran, yaitu menerobos lampu merah. Nah, di bawahnya juga ada tata cara konfirmasi melalui website. Ini ada nomor referensi dan ini ada QR code yang dapat kita scan untuk langsung masuk ke webnya etle-pmj.info. Jadi kita bisa masuk langsung ke sini. Nah, lampiran yang selanjutnya itu ada form seperti ini, lampiran surat. Ini harus diisi dan dikirimkan balik apabila kita mau melakukan konfirmasi tidak melalui website. Nah, setelah mendapatkan surat itu, saya mencari info salah satu grup di Facebook. Saya mencari info bagaimana cara mengurusnya, apa yang terjadi apabila tidak dibayarkan. Nah, di Facebook itu saya mendapatkan info bahwa apabila kita membayar denda sebelum tanggal sidang yang telah ditentukan, artinya setelah kita dapat surat, kita konfirmasi, terus kita tahu kan situ bahwa denda maksimal adalah 500.000 dan kita langsung membayar sebelum tanggal sidang yang ditentukan, kita harus bayar sejumlah denda maksimal, yaitu 500.000. Tetapi apabila kita membayar setelah tanggal sidang yang ditentukan, maka jumlah dendanya itu bisa di bawah 500.000. Nah, dari info tersebut saya memahami bahwa kalau kita sudah terlanjur bayar sebelum tanggal sidang dan setelah tanggal sidang ternyata denda kita di bawah 500.000, nah itu mengurus selisihnya itu katanya ribet. Setelah mendapatkan informasi itu, tanggal 1 Desember saya melakukan konfirmasi. Baik, kita masuk ke web etle-pmj.info. Kita masukkan nomor referensi pelanggaran dan nomor polisi kendaraan kita, lalu klik konfirmasi. Nanti akan keluar seperti ini. Ini karena saya sudah selesai membayar, jadi hanya keluar adalah hasil konfirmasi. Tapi jika teman-teman semua baru menerima surat, di sini nanti ada foto dan video pelanggaran yang teman-teman lakukan. Di sini kita bisa lihat. Nah, untuk foto dan video
pelanggaran saya sendiri seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini mobil saya. Jadi ini lampu merah sudah menyala dan mobil saya masih tetap berjalan. Nah, ini mobil saya yang warna putih. Nah, kalau teman-teman lihat, kita coba ulang lagi. Ya, di sini sebelum terjadi pelanggaran, lampu tidak ada yang menyala ya. Jadi kemungkinan sebelumnya hijau. Nah, sebelum lampu merah menyala itu kan kuning dulu biasanya. Nah, ini tidak ada lampu kuning. Dari hijau terus hilang, tidak ada lampu, lalu langsung merah. Nah, mungkin orang tua saya waktu itu tidak sadar bahwa pada saat lampu merah menyala, kita lihat sini lampu merah menyala, orang tua saya lanjut saja tanpa mengindahkan lampu merah yang sudah menyala. Kita play lagi. Nah, jadi disinilah terkena tilangnya. Oke, seperti itu videonya. Dan kita lanjut lagi ke web konfirmasi tadi. Web konfirmasi ini nanti teman-teman akan dimintakan data kendaraan dan juga data pribadi teman-teman. Nomor polisi, jenis kendaraan, masa berlaku, dan lain-lain. Dan juga untuk data pribadi, nama, alamat, pendidikan, pekerjaan, SIM, nomor SIM, dan nomor HP, dan juga alamat email. Nah, setelah itu, klik tab konfirmasi, lalu teman-teman akan mendapatkan email. Teman-teman akan mendapatkan email dari ETLE Admin, yang isinya yang pertama adalah informasi konfirmasi tilang. Kalau teman-teman tidak mendapatkan email ini di inbox, coba cek di folder spam. Nah, email yang kedua adalah ini, adalah kode BRI Virtual Account atau BRIVA untuk menyelesaikan pembayaran denda. Ini kode e-tilangnya. Nah, teman-teman bisa ngecek status e-tilang ini dengan mengopikan kodenya dan memasukkannya di web etilang.info. Kita masukkan, misalnya kodenya seperti ini, kita klik cari, akan keluar detail dari pelanggaran yang teman-teman lakukan. Seperti ini, nama, kendaraan, nama penindak, dan pengadilan. Ini dia, nomor tilang atau BRIVA ada 2. Kenapa ada 2? Nah, ini kita bisa klik kenapa baru. Nah, nomor tilang yang depannya 22955 yang atas ini, itu jika H-4 dari tanggal sidang belum dibayarkan, nomor BRIVA otomatis akan berubah. Jadi kalau kita mau bayar sebelum tanggal sidang, kita transfernya ke nomor BRIVA yang atas, yang depannya 22955. Sedangkan apabila kita mau membayarkan denda setelah tanggal sidang dan sudah mendapatkan putusan, maka kita transfernya nanti ke nomor BRIVA yang depannya 22768. Bagaimana mengetahui tanggal sidang? Nah, di sini. Nanti teman-teman bisa download ini di web etilang.info tadi. Tanggal sidang di sini nanti akan tertera. Tanggal berapa jadwal sidang teman-teman. Nah, waktu itu saya dapat jadwal tanggal 11 Desember. Jadi tanggal 1 konfirmasi itu baru dijadwalkan sidang tanggal 11 Desember. Selain di etilang.info, kita juga bisa mengecek status pelanggaran kita di web cektilang.com. Kita masukkan kode nomor blankonya tadi, kita klik cek. Nah, ini dia. Pelanggarannya tertera di sini pasal 287 ayat 2 junto pasal 106 ayat 4 huruf C. Melanggar apil atau traffic light. Denda maksimum 500.000. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengecek sidang di web sipp.pn. Nah, ini karena kebetulan kejadian pelanggaran saya di daerah Jakarta Pusat, maka akan disidangkan di daerah hukum Jakarta Pusat. Mungkin nanti kalau di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, atau daerah lain bisa menyesuaikan. Jadi intinya kita masuk ke web sistem informasi penelusuran perkara di pengadilan negeri masing-masing kota madya. Nah, di sini kita masuk ke pidana perkara lalu lintas. Nah, di sini tertera beberapa pelanggaran yang telah disidangkan, ada nama pelanggar, tanggal sidang,
dan putusannya. Teman-teman lihat di sini, tanggal sidang di halaman pertama ini adalah tanggal sidang terakhir. Jadi kalau misalnya jadwal sidang teman-teman tanggal 11, waktu teman-teman buka web ini di halaman pertama yang terakhir adalah tanggal 4, berarti sidang teman-teman belum dilaksanakan atau sidang sudah dilaksanakan tapi belum diupdate di web. Saya juga seperti itu kemarin, sidang saya jadwal tanggal 11 dan baru muncul di web itu tanggal 18. Jadi 1 minggu dari jadwal sidang dia baru muncul di web. Nah, untuk mencarinya kita ketikkan saja namanya di sini. Nama kita untuk mempercepat pencarian. Nah, di sini sudah ketemu, putusannya juga sudah terlihat. Di sini denda yang harus dibayar adalah 249.000 ditambah biaya perkara 1.000. Jadi 250.000. Seperti itu teman-teman. Jadi ternyata apabila kita membayar setelah jadwal sidang, itu dendanya bisa setengahnya dari denda maksimal. Jadi waktu teman-teman dapat surat e-tilang, itu jangan buru-buru dibayar. Setelah konfirmasi, tunggu jadwal sidang sampai putusannya keluar. Nah, bagaimana cara pembayarannya? Kita balik lagi ke web etilang.info. Di sini ada cara membayar. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama dari teller BRI atau dari ATM BRI atau mobil banking, internet banking, atau dari bank lain. Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi. Nah, jadi kalau kita mau membayar di ATM atau di teller atau di mana, jumlah denda itu tidak bisa sembarangan kita masukkan. Dia tidak akan menerima atau dia akan gagal transaksinya kalau jumlah denda yang akan kita bayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Nah, setelah kita membayar nanti akan mendapatkan email, yaitu ini, informasi pembayaran tilang. Nah, isinya adalah pembayaran denda ETLE kendaraan Anda telah kami terima. Jadi statusnya nanti ini sudah sempat terblokir ya tanggal 12 Desember karena belum bayar, dan update statusnya menjadi terbayar pada tanggal 18 Desember. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sudah tidak bingung lagi bagaimana cara mengurus tilang atau tilang elektronik. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.